Saya masih bingung nih kok, mas, masalah moralitas ini. Terkadang saya pergi di suatu masyarakat, saya melakukan sebuah yang menurut saya baik, tapi kok malah dipikirkan gak bermoral gitu. Begitu juga dilihat di suatu daerah mungkin di barat, karena nggak sesuai dengan moralitas kita. Jadi saya ingin tanya, moralitas itu sebenarnya apakah bersifat kesepakatan di suatu daerah atau bersifat objektif gitu? Ya mungkin ini ya persoalan sikatnya seperti ini ya. Apakah moralitas itu sifatnya situasional atau moralitas itu punya nilai yang sifatnya objektif gitu. Jadi punya kebenaran mutlak gitu. Nah sebenarnya perdebatan seperti ini secara implisit itu ada kalau di dalam diskursus filsafat moral ya, itu ada etika deontologi dan juga etika utilitarian, etika teleologis. Dan di abad kontemporer itu juga ada etika situasi yang mempopulerkan tuh Joseph Fletcher seperti itu. Nah, kalau kita sebenarnya tergantung bagaimana kita memahami moralitas seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memahami dari kacamata deontologi, suatu tindakan moral itu tidak dilihat dari konsekuensinya seperti itu, tapi tindakan moral itu bernilai pada dirinya sendiri. Contoh seperti ini, jangan mencuri seperti itu. Hukum moral yang mengatakan bahwa jangan mencuri. Mau kita sebagai orang Islam, mau kita sebagai orang Kristen, kita orang Buddha, atau mungkin kita orang Indonesia ataupun orang Amerika, mencuri itu nggak bermoral seperti itu. Jangan mencuri itu suatu tindakan moral yang sifatnya objektif, berlaku di mana-mana. Dia punya nilai atau muatannya sendiri. Nah, berbeda dengan etika etika utilitarian, yang mana baik buruknya suatu tindakan moral itu diukur dari kegunaan. Kan utilitarian itu kan asal katanya dari utility kan, dalam bahasa Inggris itu artinya kegunaan, seperti itu. Kalau deontologi itu kan akar katanya dari deon atau tugas. Jadi yang dipertimbangkan di dalam etika utilitarian itu bahwa moralitas itu baik ketika dia menghasilkan suatu kegunaan. Nah, kalau kita pakai kacamata etika utilitarian, maka ya tindakan kita itu sifatnya situasional seperti itu. Misalkan seperti ini, perang misalkan, tindakan perang seperti itu. Kalau kita pakai kacamata deontologi ya yang namanya perang itu suatu kejahatan seperti itu. Maka dari itu muncullah suatu proposisi yang menyatakan bahwa jangan berperang seperti itu. Tindakan moral atau prinsip moral seperti jangan berperang itu merupakan suatu prinsip yang sifatnya objektif, berlaku di mana-mana. Kita sebagai orang itu jangan berperang seperti itu. Tapi kalau teleologis atau ini utilitarian ini, ya tergantung. Mungkin kalau dalam konteks masyarakat Indonesia, karena kita berada di dalam negara yang aman, damai seperti ini, maka berperang itu ya nggak ada gunanya sama sekali seperti itu. Beda mungkin dari saudara-saudara kita di Palestina yang perang sama Israel seperti itu. Ya perang itu, tindakan perang itu suatu tindakan yang menghasilkan kegunaan bagi dia seperti itu. Nah itu singkatnya seperti itu. Kalau ya seperti itu sih. Jadi bisa aja kan dua pandangan ini saling bertentangan antara deontologi dengan utilitarian. Jadi kalau ketika ada dua bertentangan, bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita bisa memberikan jalan tengah terhadap dua pandangan ini? Ya. Jadi sebenarnya kalau di periode kontemporer itu ada konsep etik yang menurut saya ya, ini pembacaan saya sebagai mahasiswa filsafat
itu mungkin bisa menjadi jalan tengah lah antara etika deontologi dengan etika utilitarian. Ya ini etika nilai, etika material yang itu konsep itu dikembangkan oleh Max Scheler. Max Scheler ini tokoh fenomenologi yang mana dia membaca Edmund Husserl dan dia menggunakan pendekatan fenomenologi dalam mengkaji agama dan juga termasuk etika, yang mana pemikiran sentralnya itu ada di etika, yang mana Max Scheler ini menyatakan bahwa suatu tindakan, pertama dia mengkritik deontologi dulu, karena deontologi itu kan etika yang sifatnya formal. Maksudnya seperti ini, ketika kita melihat suatu ucapan moral, prinsip moral seperti kayak jangan mencuri atau jangan membunuh seperti itu, kita kan seolah melihat moralitas itu sebagai sesuatu yang tidak memiliki nilai, nggak memiliki nilai bagi diri kita sendiri yang menjalaninya. Ya kita cuman semata-mata sebagai manusia ya mengikuti prinsip moral itu aja, tanpa kita lepas dari pertimbangan nilai apapun. Nah dari sinilah Max Scheler menyatakan bahwa suatu tindakan itu manusia tertarik dalam melakukan suatu tindakan moral itu bukan berdasarkan pada prinsip moral itu sendiri, tapi ada nilai yang terdapat terdapat di balik dari tindakan moral itu, seperti itu. Misalkan tindakan moral jangan mencuri, itu kan punya nilai kebaikan. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, manusia itu tertarik melakukan tindakan baik karena ada nilai yang mendasari prinsip moral itu, seperti jangan mencuri, kemudian jangan membunuh. Itu kan mengandung nilai kebaikan. Nah, manusia itu senantiasa mengacu pada nilai-nilai yang mendasari tindakan moral seperti itu. Jadi nggak semata-mata kita itu melakukan suatu prinsip moral ya tanpa pertimbangan apapun. Yang mana kalau menurut saya etika utilitarian itu kan tolak ukurnya kan dari banyaknya individu yang menyetujui prinsip moral itu. Jadi baik buruknya suatu tindakan itu dinilai dari secara kuantitas di dalam suatu masyarakat seperti itu. Contoh misalkan mencuri itu baik ya karena mayoritas masyarakat di dalam suatu negara memandang bahwa ya mencuri itu jangan mencuri itu baik seperti itu. Dan berperang itu suatu tindakan yang amoral, itu kan diukur dari banyaknya kan secara kuantitas. Tapi kalau etika nilai itu, etika material itu yang dipopulerkan oleh Max Scheler itu melihat bahwa prinsip moral itu manusia itu tertarik pada nilai yang mendasari dari suatu ucapan moral itu, seperti nilai kebaikan, nilai rohani dan yang sebagainya seperti itu. Itu. Oh gitu. Jadi kalau kayak gini, contohnya mencuri anak gadis orang kan ada di sebuah tradisi di Indonesia, sebuah daerah. Kalau mencuri gadis orang itu wajib dilakukan untuk melakukan sebuah termasuk salah satu syarat untuk menikah gitu. Sedangkan di tradisi lain mencuri anak gadis orang itu dipandang sebagai kurang bermoral gitu. Bagaimana menyikapinya kalau masalah itu? Nah itu kan hal-hal seperti itu kan diakibatkan karena kita melihat suatu tindakan itu kan berdasarkan pada tindakan itu sendiri gitu. Misalkan seperti mencuri anak gadis orang gitu di suatu masyarakat gitu, kultur masyarakat gitu. Karena kita sebagai individu tergabung dalam kultur masyarakat itu ya kita melakukan tindakan seperti itu gitu loh, karena dia dasarkan atas kewajiban. Itu kalau dari perspektif kan. Dan mungkin kalau kita geser, misalkan kita berada kita sebagai individu yang berada di dalam kultur masyarakat yang melarang menculik anak gadis orang gitu. Nah, kita cenderung melakukan hal itu karena wajib tanpa tahu nilai yang melandasi itu seperti itu. Jadi ada nilai kebaikan yang
sebenarnya mendasari suatu prinsip moral seperti jangan mencuri, jangan membunuh dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang baik itu pasti punya nilai kebaikan di sebaliknya itu. Ya itulah yang diacu oleh individu sebagai makhluk yang bermoral seperti itu. Berarti adat itu juga mengacu pada nilai kebaikan juga. Iya, jadi kita nggak semata-mata melakukan suatu tradisi yang baik, misalkan kayak sungkem kepada orang tua gitu. Itu kita nggak semata-mata melakukan tindakan itu karena itu semata-mata wajib, tapi ada nilai di balik itu seperti itu. Itu yang dimaksud oleh seller seperti itu. Yang mana itu menurut saya ya jadi alternatif dari deontologi yang semata-mata memandang prinsip moral sebagai prinsip yang sifatnya formal seperti itu. Oke gitu guys, tentang moralitas. Kuncinya adalah kebaikan. Makanya teruslah berbuat baik meskipun orang lain tidak berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Thank you very much.